segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu hidupi. Haleluya, puji Tuhan. Nanti untuk khotbah ini, yang pertama nanti mungkin teman-teman bisa cari untuk khotbah kita adalah diambil dari nats firman Tuhan Ulangan 5 ayat 33 ya, di perjanjian lama ya. Ulangan 5 ayat 33 ya. Di sini puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul bersukacita bersama. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di situ ada hadir bersama dengan kita. Jadi kita tetap terus mendedikasikan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan apapun yang ada gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, saya ajak saudara-saudara yang terkasih untuk berdoa dulu. Kita terlebih dulu untuk berdoa ya, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapak yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur, berterima kasih bahwa kami percaya firman-Mu yang akan Hamba sampaikan boleh menjadi terang dan menjadi langkah bagi kami dalam kehidupan kami, boleh menjadi penerang juga dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang Hamba sampaikan pada saat ini adalah ujung lidah untuk penyampaian dari pekerjaan Roh Kudus. Tuntun Hamba untuk boleh menghantar dari firman yang boleh Hamba sampaikan pada saat ini. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, boleh juga firman hadir dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga berkat bagi kehidupan orang lain di sekitar kami. Bolehlah firman ini juga Tuhan memberikan kami membuka mata, telinga, hati dan pikiran kami, bahwa kami makin disegarkan, makin disejukkan dengan firman ini, menambah semangat kami untuk semakin mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, urapi juga setiap hati yang ada hadir di tempat ini, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh menjadi benih dalam kehidupan kami dan juga menghasilkan buah-buah kehidupan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk pembukaannya boleh yang mau membacakan apa isi dari nats Ulangan 5 ayat 33, silakan. 5. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu hidupi. Haleluya, puji Tuhan. Hanya satu nats ini boleh menjadi berkat bagi kita, terutama yang kita bertambah usia di bulan ini. Pada saat ini kita masing-masing kita di tahun ini juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertambah umur 1 tahun ya. Apakah itu dari Januari atau nanti sampai dengan Desember. Tahun ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertambah usia. Ya, tahun depan juga di 2026 juga akan kita bertambah umur. Nah, dalam perikop ini ada 4 hal utama yang coba akan saya sampaikan, ulaskan. Yang pertama adalah perikop dan konteks dari nats ini sendiri, ya. Terus kemudian yang kedua, siapa sih penulisnya? Terus kemudian yang ketiga, nats ini sebenarnya menceritakan tentang apa dan dasar penulisannya apa. Jadi kita ketika memahami sebuah nats firman Tuhan, kita mengerti apa sejarah dari penulisan ini sehingga kita bisa memahami dari satu nats ini. Ya, sebelum kita mempelajarinya bersama-sama. Untuk perikop dan konteks dari nats ini, ya, ayat ini adalah yang dalam pasal kelima, isinya adalah pengulangan hukum Taurat bangsa Israel pada waktu itu. Ya, dari mana Musa mengingatkan kembali untuk bangsa Israel yang akan kembali ke tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian dari Mesir, mengulang kembali 10 perintah Allah yang pernah diberikan di Gunung Sinai. Ya, jadi itu perikop ini konteksnya. Kemudian di Ulangan 5 ini juga adalah seruan Musa kepada generasi baru bangsa Israel pada waktu itu, yaitu anak-anak dari keturunan bangsa Israel yang keluar di tanah Mesir. Mereka 40 tahun perjalanan untuk kembali ke tanah Kanaan. Jadi ada generasi baru yang hadir kembali. Jadi kenapa Musa mengulang lagi mengenai ayat ini untuk mengingatkan kembali generasi itu. Ya, terus kemudian siapa penulisnya? Kita sudah tahu bahwa penulis kitab Ulangan adalah
dalam tradisi Yahudi, Kristen menerima bahwa Musa adalah penulis dari kitab Ulangan. Ya, terus kemudian juga Musa juga menulis sebagai nabi dan pemimpin umat Kristen, sekaligus juga menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kitab Ulangan sering disebut sebagai kitab Ulangan hukum, atau dari bahasa Yunani disebut dengan nama Deuteronomion, yang artinya hukum yang kedua. Ya. Nah, di dalam nats ini sendiri menceritakan tentang apa? Ya, Musa menekankan bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan adalah kunci untuk memperoleh 3 hal. Ya, dari nats ini kita bisa ambil yang pertama bicara tentang kehidupan, ya, supaya kamu hidup seperti apa ada di dalam natsnya. Yang kedua adalah bicara kesejahteraan, ya, baik keadaanmu. Itu artinya di dalamnya adalah bicara tentang kesejahteraan. Yang ketiga adalah bicara tentang umur panjang, ya, yaitu lanjut umurmu di negeri yang akan diduduki. Ya. Nah, ayat ini juga bukan sekedar kata perintah, tapi juga merupakan janji dari berkat Tuhan kepada bangsa Israel jauh sebelumnya, ya, terhadap bangsa Israel, yaitu dari Abraham, Ishak dan Yakub, yang sudah Allah berjanji kepada mereka akan memberikan janji kehidupan, ya, dengan syarat tentunya, ya. Terus kemudian dasar penulisan pada firman ini, kenapa dia tertulis di situ, disebutkan bahwa Musa menulis berdasarkan pengalaman nyata bangsa Israel, bahwa generasi yang baru, ya, yang kemudian dari bangsa perbudakan, masa perbudakan itu terjadi kehilangan identitas bangsa Israel. Ya, mereka hidup hampir 300 tahun di pembuangan di Mesir. Mereka sudah sebagian besar sudah meninggalkan Allah. Mereka sudah mulai menyembah, ya, ilah-ilah yang lain, ya. Tetapi masih ada beberapa, termasuk juga Musa, yang masih menemukan jati dirinya sebagai bangsa Israel sejati dari nenek moyangnya. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir dan perjalanan ini, generasi yang baru semakin banyak kehilangan informasi dari identitas itu. Nah, kemudian kenapa ayat ini kemudian muncul sebagai perulangan? Karena Musa ingin mengingatkan kembali, sama seperti halnya kita di sini juga diingatkan kembali, ya, untuk janji Allah dalam kehidupan kita. Terus kemudian ayat ini juga adalah sebagai pengingat, selain pengingat janji, ini juga untuk mengulangi kesalahan generasi sebelumnya, ya. Dalam fase kehidupan kita juga memiliki orang tua kita sebelumnya, sampai sebelum kita ada sekarang, kita juga mengalami fase generasi per generasi dari nenek moyang kita, sebagai orang tua nenek kita, ya, buyutnya kita pun mengalami perjalanan generasi informasi. Perubahan generasi seperti ini pun sama seperti di bangsa, terjadinya di bangsa Israel ketika di Mesir waktu itu, ya. Ada perubahan seperti itu, kehilangan identitas generasi itu. Nah, tapi di generasi yang baru ini kemudian janji Allah kembali diingatkan kembali, ya. Nah, itu 4 hal yang menjadi hal yang kalau kita bisa mulai memahami tentang satu ayat firman, kita mencoba untuk mencari identitas, maksud yang terkandung dari ayat ini. Nah, untuk saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kabar baiknya adalah apa yang ada di dalam ayat ini. Tuhan itu ingin menyampaikan firman melalui Musa sebagai hamba Tuhan kepada bangsa Israel untuk bersiap masuk ke tanah perjanjian waktu itu. Ya, tetapi maksud dari janji Allah terhadap umat bangsa Israel waktu itu ada 3 janji Allah. Yang pertama adalah supaya kamu hidup, yang seperti saya sampaikan tadi, itu artinya bahwa ada janji kehidupan bagi kita. Ketika kita percaya dengan firman dan janji Allah, ya, kita secara pribadi kita harus mempercayai itu, ya, bahwa ada janji kehidupan sejati, bukan hanya sekedar bernafas, bukan hanya sekedar untuk tetap hidup, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar makan, hidup dan tidur saja, tapi ada sebuah janji Allah yang ada di dalam diri kita yang harus kita cari tahu sampai dengan di umur kita sekarang, di fase kehidupan kita. Terus yang kedua, bicara bahwa baiklah keadaanmu, itu katanya, artinya ada damai, ada sukacita, ada sejahtera yang tidak tergantung pada situasi, ya.
Dan kemudian bicara bahwa di situ adalah bicara soal lanjut umurmu. Ya, dari dalam ayat itu mengatakan bahwa Allah pun akan memberikan kita kesempatan untuk memiliki umur yang lanjut. Ya, tapi pertanyaannya, apakah dalam umur kita yang lanjut ini akan menjadi sebuah makna hanya sebagai umur yang bertambah saja, atau kita bisa menemukan satu hal dari umur yang diberikan Tuhan dalam diri kita, kesempatan untuk bertambah umur ini sampai batas waktu Allah kemudian memanggil kita untuk kembali pulang. Ya, kalau udah batas waktunya ya kita nggak ada yang bisa menolak ya, karena itu sudah kehendak Allah. Tapi pertanyaan, sepanjang batas waktu sampai dengan waktu yang ditentukan itu, apa yang kita tahu dari jati diri kita sendiri sebagai pribadi yang menerima janji Allah itu sendiri dalam firman-Nya. Ya, nah berkat dan umur panjang ini yang ada di dalam Ulangan 5 ayat 33 ini bicara tentang keseluruhan kehidupan kita sebenarnya, tidak hanya untuk janji Allah terhadap bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga janji Allah kepada kita saat ini, detik ini, bagi kita yang bertambah usia, bagi kita semuanya dikasih Tuhan, dikasih Allah kesempatan bertambah umur di tahun ini dan mungkin di tahun depan, tahun berikutnya, mungkin ada yang sampai usia 70, 80, mungkin ada yang pengen usia sampai 100 tahun mungkin, ya, saya nggak tahu, ya, masih berkeinginan sampai 100 tahun. Ya, manusia pada umumnya di luar sana ya ingin hidup berumur panjang ya, dengan berbagai macam cara mereka untuk berusaha untuk menambah umur atau menjaga umurnya ya, dengan olahraga, dengan makan makanan yang sehat, diet, macam-macam ya, untuk supaya umur tetap terjaga gitu ya. Ada yang tadi Cici bilang sampai harus diterapi segala macam itu ya, ada yang berobat yang ke dokter, ada juga yang minum vitamin segala macam. Itu adalah upaya kita untuk menjaga umur kita tetap terus ada, betul ya. Cuman pertanyaannya, apakah kita hanya sebatas untuk mengupayakan umur kita terus bertambah saja dalam kehidupan kita, atau kita tahu ada satu maksud Allah dalam pertambahan umur usia kita ini, gitu, yang menjadi tidak hanya berkat bagi kita, tapi juga boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, ada hal yang bisa kita lihat juga dalam ayat ini. Ya, kalau kita gali secara makna historis dari ayat ini, dia bicara 3 hal. Dulu, ketika bagaimana ayat ini terjadi, bagaimana ayat ini kok bisa dituliskan, itu boleh kita pelajari supaya kita mengerti maksud yang ada di dalam nats ini. Ya, ada 3 hal cara kita untuk mencoba memahami satu firman Tuhan. Kita baca historisnya dulu, terus kemudian kita kedua adalah untuk melihat relasinya dengan kondisi keadaan kita sekarang, dan yang ketiga adalah apa ayat ini terhadap dampaknya untuk rencana kehidupan kita yang akan datang di masa yang akan datang. Nah, kalau dulu makna historis dari ayat ini adalah, kalau kita lihat bicara tentang segala jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Itu firman Allah yang mengatakan. Yang Musa berbicara kepada generasi baru Israel pada saat itu, yang sebentar lagi untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, generasi sebelumnya yang gagal ya karena tidak taat, banyak yang mati juga di padang gurun. Kita tahu perjalanan 40 tahun itu bukan perjalanan yang mudah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel itu dia sebenarnya dekat aja ya, tetapi kenapa bisa ya bangsa itu kemudian harus butuh waktu 40 tahun untuk melakukan perjalanan ya, sampai boleh kembali pulang ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kalau kita baca ya di perjalanan nenek moyang mereka ya pindah ke Mesir, itu nggak butuh waktu lama sebenarnya ya, tapi kenapa ketika setelah 300 tahun kemudian mereka mau kembali pulang harus butuh 40 tahun. Betul, lost kontak, lost informasi ya untuk generasi itu. Berarti Musa mau mencoba untuk mengulang kembali informasi ketaatan ini kepada mereka sebagai generasi baru dari bangsa yang dipilih oleh Allah. Demikian juga kita ya, dengan menggunakan nats firman ini adalah cara kita untuk, cara Allah untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah bagian dari penerima kasih karunia itu ya, yang sudah ada sebelumnya janji Allah
dimulai dari sejak Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah berjanji bahwa kita akan mendapatkan kasih keselamatan melalui Yesus, dan kemudian kita juga melewati Yesus dengan darahnya, bahwa kita mendapatkan perjanjian, kita akan menjadi bagian dari anak-anak Allah untuk mendapatkan hak kita di kerajaan surga, menjadi bagian lagi kembali ke Firdaus. Ya, itu adalah janji. Dan melalui firman ini kita diingatkan kembali, sama seperti anak-anak bangsa Israel waktu itu, yang mereka kehilangan informasi karena banyak hal. Ya, jadi ini bicara tentang historisnya kenapa ayat ini ada kalau dulu. Nah, kalau dengan kondisi yang sekarang, kalau kita lihat berbagai macam hal yang terjadi sekarang, kalau kita lihat dari anak Nats ini bicara tentang makna teologisnya. Ya, kalau secara teologisnya untuk kondisi kita sekarang dengan ayat ini kita kutip bicara supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Ya, kalau kita lihat dengan situasi kondisi kita sekarang, ya, nah, tadi kita bicara mempelajari, melihat sisi sebelum, ya, atau sejarah dari firman ini ketika firman ini dituliskan. Nah, kalau dilihat dari kondisi kita sekarang, ya, firman ini relasinya adalah prinsip yang sama, masih bicara soal ketaatan yang bisa membawa berkat. Ya, bedanya dengan ketaatan yang kita sekarang itu tidak hanya berpusat kepada iman ternyata. Ya, karena situasi kondisi kita, kehidupan kita sekarang begitu banyaknya permasalahan kehidupan finansial, ekonomi, masalah keluarga, masalah personal pribadi, masalah pekerjaan, banyak hal yang membuat kita lost generasi juga, lost informasi juga, sama seperti bangsa Israel waktu itu. Ya, kita dengan keadaan-keadaan yang ada sekarang itu juga adalah satu penghalang bagi kita untuk bisa mengerti panggilan Allah itu, bahwa kita adalah penerima dari kasih karunia itu. Nah, dari nilai ini bahwa ketaatan kita pribadi untuk sama seperti apa yang disebutkan dalam ayat itu, untuk kita bisa dapat kembali terhubung dengan janji itu, maka kita harus diingatkan kembali bahwa nilai kehidupan kita sekarang dengan kehidupan pertambahan umur, kehidupan yang diberikan Tuhan dengan jeda waktu yang ada, mari kita mau cari tahu itu dengan keadaan kita yang sekarang, kita menggali makna apa yang Allah mau berikan dalam kehidupan kita dalam kesempatan ini, gitu, supaya kita semakin mengerti dengan pertambahan usia ini bukan hanya sekedar bertambah usia saja, tetapi dengan bertambahnya usianya dalam kesempatan kita untuk mendapatkan kembali kesempatan untuk kenali panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat, ya, bahwa di masa yang akan datang, bagaimana relevansi firman ini kalau kita melihat dengan tantangan kita yang akan datang. Mungkin generasi kita yang akan datang, ya, mereka menghadapi permasalahan. Mungkin juga Tuhan masih izinkan juga kita untuk masih bisa hidup berumur panjang, ya, untuk bisa merasakan tantangan hambatan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Ya, dengan pertumbuhan masalah teknologi, informasi, semua hal itu semua berkembang dengan sangat luar biasa. Ya, tantangan kita adalah tidak hanya sekedar manusia lagi sekarang, ya, AI, komputer, robot, itu kan jadi tantangan-tantangan yang ke depan yang benar-benar akan kita hadapi. Nah, bagaimana kita untuk bisa tetap seperti mendapatkan pewahyuan sama seperti Musa yang mengingatkan kalau waktu itu ada Musa hadir di tengah-tengah mereka. Kalau sekarang tidak ada siapapun yang hadir di tengah-tengah kita kecuali kita sendiri yang mencoba mencari firman itu sendiri, kenali, membaca firman itu setiap hari untuk menjadi teman kita, mengingatkan kita. Ya, dengan begitu kita menghadapi hari yang berikutnya, hari yang akan datang, hari yang masa depan, kita tidak hanya sekedar menjalani kehidupan seperti adanya atau mengalir begitu saja, tapi kita boleh menjadi bagian kalau Tuhan izinkan. Ya, kita boleh mengambil bagian dalam peran itu. Gak perlu harus menjadi mengambil peran bagian yang luas. Yang paling kecil dalam lingkup keluarga kita sendiri, yang paling kecil dalam keluarga kita, mari kita mengambil peran menjadi seorang Musa,
ya di dalam kehidupan keluarga kita untuk memastikan keberlanjutan kehidupan berkat ini tetap terus berlanjut dalam kehidupan keluarga kita. Itu yang paling kecil. Kalaupun kita memang diizinkan Tuhan untuk bisa memberikan pelayanan keluar atau memberikan kesempatan untuk mengingatkan orang lain untuk janji kehidupan ini yang berkelanjutan ini, mari juga kita lakukan. Bagi yang tidak bisa memberikan, tidak jadi masalah, karena pelayanan itu Allah pun mengatakan altar yang paling tinggi itu adalah dalam rumah tangga. Ya, altar yang paling Allah lihat, kenapa adalah rumah tangga. Ya, di situ ada Allah sebagai Yesus Kristus sebagai kepala, ada kepala keluarga, ada istri, ada anak-anak. Itulah bentuk gereja yang paling kecil, itulah bentuk pelayanan utama kita yang pertama kali, yang harus kita pastikan bahwa kita mengambil peran sebagai Musa, masing-masing kita untuk bisa mengingatkan kembali generasi ini. Allah memberikan kesempatan bagi kita di tahun ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan keberlanjutan kehidupan keluarga kita, ya. Nah, di dalam nats ini juga bagi bangsa Israel, Kanaan itu tidak hanya berarti tanah perjanjian, gitu ya. Tapi bagi kita sekarang, Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang sejati, ya, bukan hanya sekadar wilayah geografis saja, bukan hanya bicara sebagai tempat saja, ya, bahwa Kanaan yang dimaksudkan oleh Allah atau janji keselamatan umur yang panjang, kita bicara adalah kehidupan kita selanjutnya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, ya. Kita bicara bahwa kita mengimani sebagai anak-anak Allah, ya, pengikut Yesus, kita percaya, kita mengimani bahwa hidup kita, ya, mendapatkan kesempatan untuk hidup bersama kembali ke Firdaus. Nah, itulah kehidupan kita yang menjadi tujuan dari target kehidupan kita yang diberikan kesempatan kita hidup ini, entah 80, 90, 100 tahun ini. Kesempatan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk bekal kita untuk kembali ke Firdaus itu. Apa yang harus kita isi di masa-masa waktu ini adalah jalan kita yang diberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan bagi kita pribadi lepas pribadi, diberikan oleh Allah untuk kita mencoba mencari tahu, ya, maksud dari kesempatan masih diberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kita saat ini, ya. Kita yakin dan percaya, semuanya pasti percaya, ya, bahwa kita semuanya akan berkumpul kembali di Firdaus. Amin, ya. Kita percaya semuanya bahwa kita kelak, entah kapan Tuhan memanggil kita akan kembali ke Firdaus itu. Itulah kehidupan kita yang kita perjuangkan. Karena masa waktu kita ini sama seperti bangsa Israel di 40 tahun mereka berjalan di padang gurun dengan banyak pencobaan-pencobaan itu. Ya, seperti itulah kehidupan yang sekarang kita rasakan. 40 tahun perjalanan bangsa Israel untuk bisa kembali ke tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu, itulah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan dunia kita sekarang. Kanaan yang dimaksudkan di dalam firman ini adalah perjanjian kekal di Firdaus. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin percaya kita semua di sini boleh terberkati dengan firman ini. Boleh kita juga menjadi berkat juga bagi kita semuanya, bahwa firman ini boleh hidup dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita sekarang itu seperti sebuah buku, ya. Perjalanan kita tidak hanya tahu berapa halaman yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita nggak tahu berapa halaman, berapa subjudul dalam kehidupan kita. Tadi di awal Cici juga udah bilang bahwa saksiannya 40 tahun begitu kehidupan itu benar-benar mengalami. Saya yakin dan percaya setiap pribadi kita sampai di usia ini, apalagi yang sudah senior, pasti mengalami banyak hal dalam kehidupan, lebih banyak lagi dari saya. Itu mengalami pasang surutnya kehidupan dalam rumah tangga, pergumulan pribadi, pergumulan terhadap anak-anak juga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keimanan kita sendiri pun kita mengalami pergumulan luar biasa. Rasa kita untuk tetap terus berada di dalam hikmat kasih karunia Allah itu sendiri pun kita kadang bergumul secara pribadi untuk bisa kita mendapatkan hak untuk layak di tempat itu.
Karena banyak hal di dunia ini yang kemudian mencoba menggoda kita untuk kita bisa lepas dari hak kita untuk mendapatkan itu. Ya. Begitulah kehidupan kita di dunia ini sampai di fase mana umur yang diberikan, waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita bisa melihat itu sebagai suatu kesempatan bagi kita pribadi lepas pribadi untuk bisa menjadi sesuatu yang baik ya dalam kehidupan kita. Demikian khotbah firman ini boleh kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus memberkati.